Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Afi, di sini kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi merger and acquisition, thus performance depend on managerial ability. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desinta Wulandari dengan NPM akhiran 035. Perkenalkan, nama saya Anggraini Ibu Sumawardani, NPM 140. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Ramadhani dengan NPM 150. Perkenalkan, nama saya Linayana Meganeta dengan airan NPM 154. Saya Paramesti Sekar Maheswari dengan NPM akhiran 174. Saya Livia Kalatul Ain dengan NPM akhiran 184. Saya Viva Putri Azhari dengan NPM akhiran 102. Saya Naila Syakira dengan NPM akhiran 230. Saya Devana Salsabila dengan NPM akhiran 357. Baik, yang pertama ialah saya akan menjelaskan tentang merger and acquisition. Merger and akuisisi atau M&A adalah langkah strategi bagi perusahaan yang ingin tumbuh, meningkatkan daya saing, atau bertahan dalam situasi keuangan yang sulit. Kinerja M&A dapat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman individu yang bertanggung jawab mengelola perusahaan, khususnya dalam konteks M&A. Penelitian telah menunjukkan bahwa kemampuan manajerial dapat berdampak pada kinerja jangka pendek dan jangka panjang perusahaan yang mengakuisisi setelah merger dan akuisisi. Namun, tidak semua penelitian mendukung gagasan bahwa kemampuan manajerial merupakan penentu utama kinerja M&A. Kesimpulannya, meskipun kemampuan manajerial dapat mempengaruhi kinerja M&A, hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor. Faktor-faktor lain seperti jenis M&A, pengetahuan spesifik industri, dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi target potensial juga berkontribusi terhadap keberhasilan M&A. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya mengenai merger and acquisition in Indonesia, Indonesian Accounting Standard. Jadi, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU ini melakukan pengendalian mengenai merger, konsolidasi, maupun akuisisi yang bertujuan untuk mengurangi tingkat persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan masyarakat di Indonesia. Nah, KPPU ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Merger and Acquisition. Ada pasal yang menjelaskan tentang merger yang merupakan kegiatan penggabungan satu atau lebih perusahaan yang sudah ada menjadi satu dengan mengalihkan aset dan liability-nya ke perusahaan yang melakukan merger and acquisition dan menghilangkan status perusahaan salah satunya karena pemegang kendali akan berada pada pihak yang melakukan merger and acquisition. Nah, merger and acquisition ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas bisnis organisasi, atau memperluas target pasar. Materi selanjutnya mengenai hubungan kemampuan manajerial dengan rasio pasar terhadap buku atau MTBR. Jadi kemampuan manajerial dikaitkan dengan teori berbasis sumber daya yang dikutip dari Barney 1996. Berdasarkan teori tersebut, kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan secara rasional bergantung pada keterampilan dari seorang manajernya. Perusahaan yang mampu bersaing biasanya memiliki berbagai sumber daya yang dimanfaatkan secara baik untuk mencapai keunggulan jangka panjang. Dan manajer yang berkompeten diyakini mampu merancang strategi yang tepat dalam pengoptimalan penggunaan sumber daya perusahaan untuk mewujudkan daya saing berkelanjutan. Dalam teori keagenan, hubungan antara agen atau manajemen perusahaan dan prinsipal yang diisi dewan dan pemegang saham disebut dengan hubungan keagenan, di mana kedua pihak tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas individu mereka.
Dewan Direksi dan pemegang saham akan memilih manajer mana yang mampu memaksimalkan manfaat dari tindakan merger dan akuisisi, juga menciptakan keberlanjutan setelah terjadinya hal tersebut. Sebab keputusan akan adanya merger dan akuisisi bergantung pada CEO atau Direktur Eksekutif. Dikutip dari Rajan dan Zingales, tahun 1995 mendefinisikan rasio pasar terhadap buku MTBR untuk menentukan perbedaan antara harga pasar saham dan nilai bukunya, yang mana hal tersebut berpengaruh pada kinerja jangka panjang. Dan kinerja jangka panjang ini dapat diukur dengan menggunakan metode market to book. Selanjutnya ada the relationship between managerial ability and buy hold abnormal return atau BHIAR. Nah, menurut Demerjian dan kawan-kawan tahun 2012 menyatakan bahwa kemampuan manajerial sangat berperan penting dalam kegiatan merger and acquisition, karena merger dianggap lebih mumpuni dalam hal informasi terkait ekonomi makro perusahaan. Manajer diharapkan dapat melaksanakan tugasnya lebih dalam lagi saat merger and acquisition telah dilakukan. Stock return digunakan untuk mengevaluasi kinerja jangka panjang bagi perusahaan yang melakukan merger and acquisition, karena hal ini bertujuan untuk menciptakan means and wealth bagi shareholders. Overprice atas stok setelah merger and acquisition akan menimbulkan asumsi baik atau buruknya suatu perusahaan. Nah, menurut Doukas and Zhang tahun 2020, Chen and Lin tahun 2018, dan Cui and Ji Monleng tahun 2020 membuktikan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh positif atas stock returns setelah merger and acquisition telah dilaksanakan. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Next. Lalu, perbedaan kemampuan manajerial dan kinerja perusahaan dalam merger dan akuisisi horizontal dan diversifikasi. Terdapat teori redistribusi relevan untuk memahami keputusan merger dan akuisisi yang horizontal dan terdiversifikasi. Jadi, mengutip dari Ahern dan Weston tahun 2007, menyatakan bahwa teori redistribusi ini menjelaskan 5 kategori merger dan akuisisi yang dilakukan oleh kelompok pemangku kepentingan dari suatu kombinasi bisnis. Yang pertama ada pajak bagi penawar, yang kedua peningkatan kekuatan pasar, yang ketiga pemegang obligasi, yang keempat pekerja, dan yang kelima dana pensiun. Yang mana masing-masing dari kategori tersebut menjadi bagian dari motivasi pelaku usaha untuk melakukan merger dan akuisisi. Strategi yang tepat untuk membangun bisnis yang layak dalam aktivitas merger tersebut, merger dan akuisisi ialah strategi horizontal dan terdiversifikasi. Tujuan dari adanya merger horizontal adalah untuk mengurangi persaingan atau meningkatkan efisiensi bisnis dengan menghubungkan dua atau lebih bisnis dalam industri. Menurut Cui dan Ji Monleng tahun 2020, dalam merger dan akuisisi diperlukan jenis pengetahuan utama untuk kemampuan manajerial, yaitu yang pertama generik atau umum, yang kedua spesifik atau spesifik industri, dan yang terakhir spesifik perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, data yang digunakan dalam jurnal ini itu merupakan laporan yang dipublikasikan pada tahun 2017 sampai 2010 sampai 2017 yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia mengenai transparansi dan keadilan merger dan akuisisi. Nah, data keuangan dan pasar itu diperoleh dari mengakses dari data Bursa Efek Indonesia untuk validitas dan reliabilitas. Nah, di jurnal ini tuh menggunakan teknik purposive dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah transaksi merger dan akuisisi tidak mendapatkan opini dari KPU. Yang kedua adalah dalam waktu 3 bulan setelah merger dan akuisisi dilakukan, perusahaan tidak melakukan merger dan akuisisi lagi. Yang ketiga, perusahaan pengakuisisi terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, perusahaan memiliki informasi yang lengkap mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian ini tuh mengkaji kinerja jangka panjang yang kurang lebih selama 3 tahun. Next.
Selanjutnya mengenai variable measurement. Yang pertama itu ada independent variable atau variabel bebas. Nah, jadi variabel ini tuh merupakan nilai dari tindakan manajerial. Nah, kemampuan manajerialnya dapat dilihat dari efisiensi kinerja operasional. Efisiensi manager ability ini dihitung menggunakan data envelopment analysis yang memiliki output indikasi nilai produk perusahaan. Nah, sedangkan inputnya itu harga pokok penjualan, biaya penjualan dan administrasi, peralatan, research and development, sama ada goodwill, dan yang terakhir ada aset tak berwujud. Lalu yang kedua itu ada dependent variable, yaitu variabel dependent. Ini tuh merupakan variabel terkait dengan market to book rasio dan buy and hold abnormal. Kedua ini tuh mewakili kinerja perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, yang pertama mengenai market to book rasio itu digunakan untuk mengukur kinerja operasi. Nah, caranya dengan membandingkan aset bersih perusahaan dengan harga pasar dari seluruh saham yang beredar. Lalu untuk buy and hold abnormal itu untuk pengukuran kinerja return saham. Nah, karena keputusan untuk melakukan merger dan akuisisi ini tuh biasanya bersifat strategis, maka dalam studi manajemen keuangan, return saham itu seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Yang selanjutnya adalah variabel kontrol. Nah, jadi dalam variabel ini ada beberapa poin. Yang pertama itu size of the company, itu mengenai nilai pasar yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun fiskal sebelum ada informasi mengenai akuisisi, dan nilainya itu biasanya dinyatakan dengan nilai logaritmik. Lalu yang kedua itu ada leverage, biasanya terjadi pada akhir tahun fiskal sebelum pihak akuisisi itu mengumumkan ada pengambil alihan. Nah, nilai buku total aset itu mencakup utang perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga itu ada market to book ratio. Ini mengenai perolehan nilai pasar saham biasa terhadap nilai buku dan ekuitas di akhir tahun fiskal. Nah, itu tuh sebelum pengumuman pengambilan alih. Jadi harus dihitung dulu rasio buku pasarnya itu berapa. Lalu yang ketiga itu ada tax loss. Ini mengenai kerugian pajak yang akan datang atau di masa depan, sehingga bisa disesuaikan dengan nilai pasar pengakuisisi sebelum melakukan pengambil alihan. Lalu yang ketiga itu ada payment type. Nah, ini kan ada cash atau stock. Untuk mengenai cash itu dipertanyakan apakah merger dan akuisisi ini dilakukan secara tunai atau tidak. Lalu untuk stok itu apakah merger dan akuisisi ini tuh dilakukan bentuknya itu dalam berbentuk saham. Lalu yang ketiga itu ada sales growth, itu mengenai penjualan tahun berjalan dari perusahaan yang mengakuisisi itu dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya, lalu dibagi dengan aset tahun lalu. Jadi kita bisa menemukan sales growth-nya itu. Lalu yang itu ada type of merger and acquisition. Ini tuh termasuk dalam subbab bawahnya itu horizon. Itu mengenai apakah merger dan akuisisi ini tuh bersifat horizontal atau terdiversifikasi. Lalu yang terakhir itu ada research design. Jadi desain penelitian yang digunakan dalam jurnal ini itu menggunakan model penelitian korelasi eksplanatori yang didasarkan pada filosofi deterministik. Deterministiknya itu mengenai sebab akibat, yang berarti penelitian itu dapat mengungkapkan hubungan sebab akibat secara objektif. Nah, selain itu, penelitian itu juga bisa menggunakan regresi linear untuk membuktikan hipotesis-hipotesis yang ada. Untuk uji analisis regresi sendiri itu diyakini lebih baik dalam memprediksi khususnya hubungan sebab akibat dan pengaruh variabel independen dan dependen. Dalam jurnal ini menggunakan model atau persamaan regresi sederhana untuk menguji pengaruh kemampuan manajerial perusahaan dalam pengakuisisi terhadap kinerja perusahaan pasca merger dan akuisisi itu dilakukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu ada deskripsi terkait dengan statistiknya seperti yang terlihat pada PowerPoint itu. Di tabel 3 itu sudah terangkum semua pengukuran variabel yang tadi sudah disebutkan oleh rekan saya, termasuk variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel kontrol. Di mana di dalam panel A ini berisikan tentang MTBR untuk kinerja operasional, pengakuisisi 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun setelah akuisisi ditampilkan.
Lalu untuk dalam panel B sendiri ini berisikan terkait dengan BHER, jangka panjang, pengakuisisi jangka panjang, pengakuisisi. Lalu untuk yang terdapat pada kolom C ini berisikan terkait dengan variabel independen yang utama yaitu MA score. Lalu untuk yang di panel D yang terakhir yaitu terkait dengan variabel kontrol yang disajikan. Next. Nah, untuk di slide berikut ini ada dua tabel, yaitu tabel 4 yang berisikan tentang uji F terkait dengan regresi dan model dari MTBR, yang dimana pada tabel 4 ini menunjukkan bahwa hasil koefisien determinasi pada regresi tanpa variabel kontrol untuk MTBR pada tahun pertama yaitu sebesar 0,801, untuk yang tahun kedua yaitu 0,803, lalu untuk tahun yang terakhir yaitu 0,803. Lalu untuk yang tabel kelima sendiri ini berisikan tentang uji T terkait hipotesis tanpa menggunakan variabel kontrol. Nah, tabel 5 ini menunjukkan bahwa nilai signifikan dari regresi tanpa variabel kontrol adalah untuk tahun pertama yaitu 0,034, untuk tahun kedua adalah 0,028, dan untuk yang tahun terakhir adalah 0,44, yang dimana hal ini merupakan lebih rendah dari 0,05. Nilai ini membuktikan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh terhadap kinerja operasi perusahaan untuk 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Next. Lalu untuk tabel yang terakhir ini yaitu tabel 6 berisikan tentang uji T terhadap hipotesis dengan menggunakan variabel kontrol. Hal ini menunjukkan nilai signifikan yang lebih besar pada tingkat signifikasi yang ditetapkan yaitu 0,05. Yang hal ini berarti bahwa merger dan akuisisi, pertumbuhan penjualan, market book ratio, leverage, saham, rugi pajak, ukuran perusahaan, dan akuisisi horizontal tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan pada 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun setelah melakukan merger dan akuisisi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada the relationship between managerial ability and buy-hold abnormal return. Uji F yang menunjukkan bahwa kinerja operasi BHIR untuk 1, 2, dan 3 tahun tidak dipengaruhi oleh kemampuan manajerial tanpa variabel kontrol. Nilai signifikansinya sebesar 0,391, 0,415, dan 0,444. Ini lebih tinggi dari 0,05. Namun, model regresi dengan variabel kontrol menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai sebesar 0,012, 0,005, dan 0,002. Ini lebih rendah dari 0,05. Nah, pada tabel 7 tersebut, ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,2%, 5,6%, dan 5% kemampuan manajerial yang mempengaruhi kinerja operasi. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hubungan antara kemampuan manajerial dan kinerja operasi BHIR ini dengan variabel kontrol adalah kuat untuk 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Next. Lalu untuk di tabel 8, ini menunjukkan bahwa merger dan akuisisi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja saham BHIR perusahaan untuk 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Lalu di tabel 9 ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial hanya mempengaruhi kinerja saham BHIR untuk 2 dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Fakta bahwa merger dan akuisisi ini tidak mempengaruhi BHIR pada tahun pertama dapat mengindikasikan perbedaan budaya antara perusahaan pengakuisisi dan dengan yang diakuisisi. Nah, hasil analisis regresi ini juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan rugi fiskal pengaruh positif, sementara leverage berpengaruh negatif terhadap return saham. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, melanjutkan dari penjelasan teman saya yang tadi. Next. Di sini manajer diberi wewenang untuk mengambil keputusan terbaik sesuai dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham atau pemilik dan agen. Keduanya bertentangan satu sama lain sehingga menimbulkan konflik keagenan. Untuk konflik dalam perusahaan tidak mempengaruhi return saham 1 tahun setelah merger dan akuisisi. Selanjutnya, uji return saham dengan variabel kontrol ini membuktikan bahwa kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, rugi pajak, dan transaksi saham
mempunyai nilai signifikan kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, rugi pajak, dan saham berpengaruh positif terhadap return saham BHIR 2 dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi. Di sini, menurut Johnson dan Meckling pada tahun 1976, manajer tidak selalu mengikuti tujuan. Oleh karena itu, meskipun manajer memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya perusahaan, mereka tetap mungkin cenderung untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri daripada fokus pada tujuan jangka panjang perusahaan. Next. Untuk yang selanjutnya di sini ada perbedaan kemampuan manajerial dan kinerja perusahaan dalam M&A horizontal dan terdiversifikasi. Menurut Dharma Setia dan Sulaiman pada tahun 2009, perusahaan yang lebih memilih melakukan merger dan akuisisi dengan jenis lintas industri akan menjaga stabilitas pendapatan lebih baik, mengembangkan nilai perusahaan, dan mendukung aktivitas bisnis dan operasional perusahaan untuk mengamankan posisi kompetitifnya. Nah, ketika investor menganalisis laporan keuangan tahunan perusahaan untuk mempertimbangkan berinvestasi atau memperluas investasi di perusahaan, jika dikaitkan dengan teori redistribusi, akuisisi yang terdiversifikasi memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan pengembalian saham jangka panjang. Dengan demikian, diversifikasi akuisisi dapat menjadi motivasi perusahaan untuk meningkatkan sinergi perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada conclusion, kemampuan manajerial sangat penting dalam merger, akuisisi atau M&A, serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti rasio pasar terhadap nilai buku dan return saham. Kemampuan manajerial secara signifikan mempengaruhi resiko pasar terhadap nilai buku dan kinerja operasional dalam 1, 2, dan 3 tahun setelah akuisisi. Namun, ketika variabel kontrol dimasukkan, pengaruhnya akan melemah. Lalu selanjutnya, kemampuan manajerial juga memainkan peran penting dalam kinerja pasca merger dan akuisisi. Faktor lain seperti ukuran perusahaan, leverage, rasio pasar terhadap nilai buku, kerugian pajak, saham, pertumbuhan penjualan, dan akuisisi horizontal juga berpengaruh pada kinerja operasional. Selain itu, juga ditemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis-jenis M&A seperti horizontal atau diversifikasi dalam kinerja perusahaan. Hal ini penting bagi investor, manajemen, dan pembuat kebijakan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.